Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja dalam angkatan 1 tahun 2025 LPTK yang laksana. Nama saya Asniati, NIM 1072025101117. Pada video kali ini saya akan membawakan materi jual beli bidang studi fikih kelas 10 semester genap MA Darul Ulum Asadiyah Kecamatan Wasilpondal Kabupaten Luhut Timur, dan saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Kira-kira seperti apa ya videonya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Ya, siapa yang pimpin doanya? Daftar. Istai, ikroi doa. Sekarang Ibu memeriksa kehadirannya ya. Hadir semua anak? Hadir. Sebelum kita memulai, terlebih dahulu Ibu memeriksa gerakannya dulu ya. Sudah rapi semua? Sudah. Sebelum kita memasuki pelajaran pada hari ini, agar anak-anak bersemangat, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan, yaitu Pancasila ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil mampu sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, selesai. Berarti kita sudah bisa memulai pelajaran pada hari ini ya. Sudah bisa? Ya. Sebelum Ibu mulai pelajaran pada hari ini, masih ingat pembelajaran minggu lalu? Masih. Apa itu? Akikah dan kurban ya. Sebelum kita memasuki materi pada hari ini, kita akan menampilkan sebuah papan, yaitu gambar ya. Gambar, kemudian nanti akan ada video ya. Nah, ini adalah gambar apa? Gambar jual beli. Yang di sini ada apa? Pembeli. Ya. Kemudian kita masuki yaitu video ya. Disconnected.
Selesai tadi berat videonya ya. Terima kasih adalah peta konten tentang rasa jual beli. Ada bayi musyahadah, bayi masuki suman, bayi goin, ya.
Kian, salam, tidak sah, dan kia. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yaitu peserta didik dapat menganalisa dan memaparkan ketentuan Islam mengenai jual beli ya. Pendahuluan, transaksi jual beli merupakan transaksi yang lebih sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bukti bahwa manusia adalah makhluk sosial ya, dan itu membutuhkan antara satu dengan yang lain. Secara umum ya, dia dibagi menjadi dua, yaitu jual beli barang yang dikasih antara penjual dan pembeli, hukumnya diperbolehkan ya. Jual beli barang yang masih tanggungan penjual yang hanya disebutkan karakter di sini ya. Agar ini dilegalkan oleh syariat jika sesuai dengan karakteristik barang yang disebut pada waktu akad. Ya. Jual beli semacam ini disebut dengan akad atau pesanan. Ya. Jual beli barang yang wujudnya tidak ada atau tidak disaksikan oleh penjual dan pembeli. Hukum dari transaksi ini tidak boleh tidak diperbolehkan. Ya. Sekarang ya, karena kita sudah menonton video, kita akan diskusi ya. Diskusi. Jadi kita akan diskusi sebanyak waktunya adalah 10 menit ya. Sesudah itu dipresentasikan dari tiap-tiap kelompok. Sekarang kerjakan ya, waktunya 10 menit ya. 10 menit. Sesudah itu dipresentasikan ya. Jadi sekarang masing-masing dari kelompok mempresentasikan dan memberikan satu pertanyaan ya. Ya, sekarang kita persilakan kepada kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kelompok saya. Jadi yang pertama, Andi ingin membeli smartphone baru, namun ia tidak memiliki uang tunai yang cukup. Ia ingin membeli smartphone tersebut dengan cara kredit. Apakah jual beli tersebut sah menurut fikih? Jawabannya adalah dalam fikih jual beli kredit diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Jika jual beli kredit smartphone tersebut memenuhi syarat dan tidak mengandung unsur riba, gharar atau maisir, maka jual beli tersebut dianggap sah menurut fikih. Sekian hasil presentasi saya dari kelompok 1. Kemana kelompok 1?
adanya. Ya, bagaimana jawaban kelompok 1? Benar? Sekarang kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2, saya ingin mempresentasikan dari kelompok kami. Andi ingin membeli smartphone baru, namun ia tidak memiliki uang tunai yang cukup. Ia ingin membeli smartphone tersebut dengan cara kredit. Apakah jual beli tersebut sah menurut fikih? Jual beli dengan kredit dalam fikih, jual beli dengan kredit diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu seperti harga dan jumlah pembayaran harus jelas, tidak ada penipuan atau kecurangan. Pembayaran tertunda tidak boleh berinflasi atau riba. Terima kasih dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan kepada kelompok 2? Apa itu jual beli menurut fikih? Jual beli menurut fikih adalah transaksi pertukaran barang atau jasa antara dua pihak, yaitu penjual dan pembeli dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau memenuhi kebutuhan. Bagaimana? Kelompok 2? Sekarang kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan sebuah jual beli. Sebuah toko menjual barang dengan harga yang tidak jelas dan tidak ada label harganya. Apakah jual beli tersebut sah menurut fikih? Dalam fikih, jual beli adalah salah satu transaksi yang diatur dengan ketat. Transaksi ini harus memenuhi beberapa syarat agar sah menurut hukum Islam. Syarat-syarat tersebut antara lain adalah adanya barang yang dijual, harga yang jelas, persetujuan dari kedua belah pihak, dan barang tersebut bukan hasil pencurian atau rampasan. Memahami konsep jual beli dalam fikih. Fikih adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariat Islam berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis. Menganalisis syarat-syarat jual beli dalam fikih. Setelah memahami konsep dasar jual beli, langkah selanjutnya adalah menganalisis syarat-syarat yang membuat jual beli tersebut adalah sah menurut hukum Islam. Membuat keputusan yang tepat dalam melakukan jual beli dengan memahami konsep dan syarat-syarat jual beli. Siswa diharapkan dapat membuat keputusan yang tepat saat melakukan jual beli. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Ada yang bertanya? Kelompok yang lain bertanya kepada kelompok 3. Apa yang dimaksud jual beli? Jual beli adalah salah satu transaksi yang diatur dengan ketat. Transaksi ini harus memenuhi beberapa syarat agar sah. Bagaimana? Jawaban dari kelompok 3? Selanjutnya kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja masalah jual beli. Sebuah toko menjual barang dengan harga yang tidak jelas dan tidak ada label harganya. Apakah jual beli tersebut sah menurut fikih?
Kami dari kelompok 4 memberikan jawaban. Jual beli tidak sah jika harga tidak jelas dan tidak ada label harga karena mengandung unsur ketidakjelasan. Harus ada kejelasan harga dan spesifikasi barang. Bagaimana? Ada bertanya pada kelompok 4? Apakah toko yang menjual dengan harga yang tidak jelas itu sah menurut fikih? Jual beli tidak sah karena mengandung unsur ketidakjelasan. Ya, bagaimana? Yang kelompok 4. Baiklah, kita sudah selesai diskusi ya. Selanjutnya kita masuki pelajaran berikutnya. Ya. Dalam ilmu fikih, menjual dikenal dengan istilah dan membeli dikenal istilah maka penjual adalah baik dan pembeli adalah setelah transaksi jual beli, baik dan mustahil diberi kesempatan untuk memilih antara melanjutkan atau mengungkap akad dengan beberapa syarat. Berikutnya, jual beli. Kemudian ada dalil yang mendasari jual beli ya. Wa waha illallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi dalilnya ya. Berikutnya, definisinya. Secara bahasa, bai berarti tukar menukar. Secara istilah bai atau jual beli adalah tukar menukar materi yang memberikan konsekuensi kepemilikan barang, air atau jasa, manfaat secara permanen. Definisi dia akan menunjukkan beberapa transaksi. Yang pertama adalah transaksi pembelian, yaitu transaksi pembelian, yaitu dalam transaksi riba ini tidak ada trafik tukar menukar. Ya. Berikutnya, apa lagi? Transaksi muamalah. Walaupun dikatakan masuk akad muamalah, tapi tidak terjadi pada sebuah materi atau maliyah. Berikutnya, transaksi yaitu transaksi perjalanan, yaitu bersifat apa? Permanen, karena pemindahan kepemilikan manfaat dalam batas waktu yang telah ditentukan. Berikutnya, praktek jual beli ya atau baik yaitu jual beli komoditi ya atau makbul lain yang dilihat secara langsung oleh pelaku transaksi. Berikutnya, transaksi jual beli dengan sistem tanggungan ya atau timah dan metode maklum yang melalui spesifikasi atau kriteria dan ukurannya ya. Berikutnya yaitu jual beli komoditi yang tidak terlihat oleh salah satunya. Selanjutnya, rukun jual beli ya, hukum jual beli yaitu seperti berikutnya menjual sesuatu bermanfaat jika dibanding dengan nilai. Berikutnya yaitu seperti menjual setelah azan pertama salat Jumat, yaitu menjual keterangan adanya selalu bertanda lumayan. Berikutnya yaitu menjual peralatan rumah jika tidak dilalui yang baik. Selanjutnya ya menjual setelah azan karena menjual pedagang itu apalagi dia laki-laki sudah tidak pergi ya jadi dia haram. Selanjutnya strukturnya adalah apa itu? Akidah ya pelaku transaksi yang mengikuti penjual dan
beli, yaitu terdapat pada surat An-Nisa ayat 84. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka kamu. Ya, berikutnya mushaf. Mushaf yaitu setiap sesuatu apa itu yang mengandung tulisan Al-Quran. Ya. Berikutnya budak muslim. Jika pembeli itu berupa budak muslim, maka pembeli juga harus muslim. Berikutnya budak murtad, yaitu budak murtad juga tidak sah dijual kepada non muslim. Selanjutnya ma'ruf alaih adalah komoditi dalam transaksi jual beli yang meliputi barang dagangan dan alat pembayaran. Kemudian berikutnya syarat ma'ruf alaih dan ada 5 ya. Pertama, lihat wilayah, yaitu pelaku transaksi harus memiliki wilayah atau kewenangan, ya. Kemudian ada 5 ya, kepemilikan, perwakilan, kekuasaan, izin dan istilah pelaku transaksi. Berikutnya, maklum adalah keberadaan komoditi diketahui oleh pelaku transaksi secara transparan. Berikutnya, mungkapat tadi bermanfaat barang yang memiliki kemanfaatan. Selanjutnya, maklum adalah plastik yang dapat diserah terimakan adalah komoditi yang mampu bisa terimakan oleh kedua pelaku transaksi. Ya, selanjutnya 3. Bahasa interaktif dalam sebuah transaksi yang memiliki antara penawaran dan persetujuan. Ya. Berikutnya syarat-syarat 3 ya. Syarat-syarat 3 ada antara ijab dan kabul tidak ada pembicaraan lain ya, dan tidak hubungannya dengan transaksi jual beli. Kemudian antara ijab dan kabul tidak ada jeda waktu yang lama. Adanya kesesuaian makna antara ijab dan kabul. Kemudian tidak digantungkan pada suatu syarat dan tidak sesuai. Tidak ada pembatasan waktu. Ucapan pertama tidak berubah dengan ucapan kedua dan seterusnya ya. Berikutnya ma'ruf alaih ya adalah komoditi transaksi jual beli yang dilarang ya, yaitu ada ikhtiar atau menimbun ya. Berikutnya nasi ya, menawar barang dengan cara meninggikan harga bukan karena ingin membeli tetapi ingin menipu orang lain ya. Biasa orang itu menawar ya, menawar tapi tidak mau membeli. Berikutnya ya, demikianlah tadi materi kita. Sebelum kita akhiri, saya ingin bertanya dulu kepada Ananda ya. Apakah dipahami tadi materi itu? Apa yang dimaksud dengan jual beli? Jual beli adalah tukar menukar barang atau jasa. Jual beli adalah tukar menukar barang atau jasa. Ya. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini, dan saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.